Pintu masuk ke lembah adalah jalan setapak yang lebarnya beberapa meter. Dokter Peri kecil dan Sinlan duduk bersila di dinding di samping jalan setapak. Boneka iblis ada di samping mereka. Sinlan memegangi pipinya dengan tangannya ketika pandangannya berulang kali menyapu lembah. Tidak ada keributan di lembah selama beberapa hari ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perkembangannya. Sinlan dengan lembut menghela nafas. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sebelahnya. Ekspresi muram langsung melonjak ke wajahnya yang cantik. Apa itu? Sinlan terkejut ketika dia melihat penampilan dokter peri kecil. Dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba. Kilatan dingin es melintas di mata cantik dokter peri kecil itu. Dia perlahan-lahan berdiri dari tanah saat niat membunuh samar perlahan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Sinlan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Kamu adalah wanita racun, kan? Sementara Sinlan sedang melihat dari luar lembah, suara tua yang acuh tak acuh tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Setelah itu, ia mendarat di telinga dokter peri kecil dan Sinlan. Dokter peri kecil tidak menjawab suara ini. Ekspresi sedingin es muncul di matanya. Dia mengepalkan tinju dan ungu keabu-abuan Doci perlahan-lahan menjulur seperti dua ular sanca besar. Segera, mereka berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk lembah tidak lama setelah suara itu terdengar. Segera, sosok yang bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan-lahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan Sinlan. Menyusul penampilan sosok bungkuk yang didukung ini, suara angin membelah muncul di belakangnya. Sesaat kemudian banyak sosok putih mendarat di belakang sosok bungkuk itu secara teratur. Kelompok orang ini diam setelah membuat penampilan mereka. Niat membunuh samar-samar dan lambat menyebar pada saat yang sama, menyebabkan gas beracun di sekitarnya tersebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika pria tua yang memegang tongkat berbentuk ular muncul. Dia diam-diam mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara dingin yang jernih. Ini memang ahli di puncak kelas Dozong. Lembah sungai es ini benar-benar berusaha. Tidak berlebihan bagiku untuk berakting untuk wanita racun. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es saya, mereka yang telah membunuh tetua di lembah saya juga akan ditangkap dan dihukum mati. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu secara alami adalah penatua Tianshe dari es. Lembah sungai yang telah memasuki Fallen God Stream untuk mencari kelompok Xiaoyan. Mata sipitnya menatap dokter peri kecil. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya berisi nada yang tidak peduli. Dia penatua lembah sungai Ice, Tianshe. Sinlan yang berada di belakang dokter peri kecil mengungkapkan wajah pucat karena sekelompok besar pakar lembah sungai es yang muncul. Ketika matanya tertuju pada lelaki tua itu, pucatnya semakin pekat saat dia tanpa sadar berteriak. Penatua Tianshe, dokter peri kecil terkejut. Segera wajahnya berubah sedikit. Bahkan seseorang seperti dia yang telah memasuki Pil Region beberapa waktu yang lalu telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan bahwa lelaki tua ini tidak hanya kuat, tapi juga telah mempraktikkan kekuatan Ice Zone dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Dozong biasa bahkan tidak mampu bertahan 10 pertukaran terhadapnya. Terlebih lagi, tiap kali orang ini bertarung, dia tidak akan membiarkan orang hidup. Selain itu, ia mengandalkan Ice Zone Force-nya untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung-patung es, menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Reputasi lelaki tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. Dokter peri kecil tidak mengira lembah sungai es akan mengirim iblis tua ini. Kenapa hanya kalian berdua saja? Saya ingat tampaknya ada seorang pemuda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Tianshi dengan lembut menempelkan tongkat berjalan berbentuk ular ke tanah ketika dia tertawa. Minta mereka berdua untuk keluar. Hari ini aku yang lama tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagi saya untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Dokter peri kecil itu dengan dingin tertawa. Dia menoleh ke Sinlan dan berkata, pergi ke lembah, jaga Xiaoyan dan Tianhuo. Sinlan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Ia hanya bisa mengepalkan giginya dan dengan cepat mundur. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Sepertinya mereka semua bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat bertarung dengan naga racun Scorpion terakhir kali? Tianshe tidak peduli tentang kepergian Sinlan. Tak satu pun dari orang-orang ini akan dapat melarikan diri hari ini. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia tidak berharap iblis tua ini menyadari pertarungan mereka dengan naga racun Scorpion. Dia memang agak terampil. Tinggalkan wanita ini untuk kita. Anda bisa beristirahat. Salah satu dari 3 pria tua berpakaian putih di samping Tianshe. Dia melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan hormat.
Tidak perlu. Aku yang lama juga sangat tertarik pada wanita racun ini. Tianshi tiba-tiba dia menggosok bagian belakang telinganya ketika dia berbicara sampai titik ini. Ada bekas luka coklat di tempat itu. Sebuah lubang jelek tampak samar di bekas luka. Seolah-olah daging telah digali dari tempat itu. Nyali tu Marius Tenyun Tom Sieg Titskamahat. Tianshi menggosok bekas luka coklat ini. Tiba-tiba hawa dingin melonjak dari kedua matanya. Aku tidak ingat kapan aku bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun. Tapi, saya memiliki ingatan yang mendalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku untuk melihat level apa yang telah dicapai oleh tubuh racun ini. Tiga pria tua berpakaian putih dan saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apa-apa. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun saat itu, telah meninggalkan bekas luka berdarah di jantung Tianshi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga keempat sudut lembah ini. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Tianshi mengangkat tongkat berbentuk ular saat dia perlahan berjalan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya melirik dokter peri kecil dan boneka iblis di sampingnya, sebelum tertawa dengan suara lemah. Selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan bekas sementara tangannya tanpa sadar mengencang. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tian Huo dengan tubuh fisiknya belum selesai. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiaoyan dapat meningkatkan kecepatan penggabungan. Dokter peri kecil menghirup napas lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah maju ketika boneka iblis tampaknya telah terseret oleh sesuatu. Suara dentuman muncul saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Setelah itu, ia bergegas menuju Tianshi di langit. Dokter peri kecil buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Douchi yang luas dan perkasa di telapak tangannya berubah menjadi dua ular sanca. Douchi besar keabu ungu. Mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka memotong udara yang jauh dan menggigit Tianshi. Apakah ini boneka itu? Memang agak luar biasa. Tapi, puncak sebenarnya dari kelas Dozong bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan dengan mengandalkan angka. Tianshi tersenyum acuh tak acuh di wajah boneka iblis saat memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang keriput, dan orang bisa melihat ruang di depan boneka iblis berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi zat nyata. Boneka iblis bertabrakan dengan kasar ke dinding luar angkasa. Efek rebound mengembalikan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka, mengirim boneka iblis. Tianshi perlahan mengangkat tangannya yang keriput setelah secara acak memaksa kembali boneka iblis. Setelah itu, dia menghadap dokter peri kecil dan membuat gerakan tiba-tiba. Segera, telapak udara dingin 10 kaki besar-besar melesat keluar dan meraih dua ular sanca dou ungu besar keabu-abuan. Dengan sejumput kejam, dua ular sanca raksasa hancur, berubah menjadi bintik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyum dingin muncul di wajah Tianshi setelah menghancurkan ular piton yang sangat besar. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan besar muncul di depan dokter peri kecil dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dibanting dengan keras. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang tiba-tiba datang. Dia bisa merasakan sirkulasi douchi di dalam tubuhnya tersumbat dalam menghadapi udara dingin yang mengejutkan ini. Kekuatan Zun S yang kuat. Keseriusan muncul di wajah dokter peri kecil. Douchi yang lebat dan ungu keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia berkumpul di atas kepalanya. Pohon es yang besar dan dingin mendarat tanpa hambatan, bertabrakan dengan douchi ungu keabu-abuannya. Udara dingin yang menakutkan keluar. Segera, serpihan es kecil muncul pada douchi ungu keabu-abuannya. Telapak tangan yang besar benar-benar menghancurkan pertahanan dokter peri kecil dengan cara yang rumit. Pertahanannya mudah pecah, dan kekuatan besar mengirim tubuhnya melintasi ruang sebelum dia punya waktu untuk menarik diri. Segera, teguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya yang indah terbang mundur. Akhirnya dia menabrak tembok. Kekuatan yang kuat menyebabkan celah muncul di dinding gunung. Dokter peri kecil terpaksa kembali dalam kekalahan setelah hanya satu pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Dozong squad ini. Tianshi tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan satu telapak tangan. Dia akan mengejar ketika sosok berwarna perak sekali lagi bergegas mendekat tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas kepalanya. Jijik samar muncul di mata Tianshi ketika dia merasakan angin tajam yang ada di kepalan sosok berwarna perak. Semua boneka memiliki kekuatan kasar. Itu masih baik jika berurusan dengan Dozong biasa.
Namun itu tidak diragukan lagi hanya tindakan sembrono terhadapnya. Salju putih, udara dingin dengan cepat berkumpul di tangan Tian Shi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kepalan es yang menyerang ke depan. Tinju es dan kepalan boneka iblis bertabrakan dengan keras pada kecepatan yang menyebabkan dampak besar. Serpihan es segera terbang ke segala arah. Tianchu dengan dingin tertawa ketika serpihan es keluar dari kepalan es dan lengannya dengan aneh bergoyang seperti ular sebelum tiba-tiba bergetar. Kekuatan seperti air bah melonjak keluar sementara lengannya bergerak-gerak. Kekuatan ini berisi kekuatan boneka iblis. Teknik menggeliat aneh itu tampaknya benar-benar mencerminkan serangan boneka iblis. Kekuatan menyebar dalam bentuk riak dan tinju setinggi setengah jari tenggelam ke dada boneka iblis. Jika tidak memiliki kehidupan atau rasa sakit, kemungkinan tangan Tian Shi akan membunuhnya. Meskipun ini adalah kasusnya, boneka iblis masih dilemparkan dengan keras. Akhirnya, batu itu menghancurkan beberapa batu besar sebelum tercetak dalam di dinding kuno. Kamu cuma segitu. Tongkat berbentuk ular di tangan Tian. Dia dengan lembut menekan udara kosong, saat Tian Shi dengan cepat melirik, dokter peri kecil, yang dikalahkan. Dia tertawa. Saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun. Dengan patuh, ikut saya ke lembah sungai es, dan Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, nasib Anda tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan baru saja akan membuka segel tubuh racun ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Aku pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Fallen God Stream ini bukan tempat pemakaman yang buruk. Seharusnya itu tempat yang cukup bagus untuk tulang-tulang lamamu dimakamkan di sini. Tian Shi perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram ketika mereka mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Mata Tian Shi tertuju pada sosok muda itu. Segera setelah itu, mereka berbalik ke orang tua yang sedang tersenyum. Setelah itu wajahnya yang suram perlahan menegang. Dozen? Suara lembutnya mengandung sedikit kebodohan dan keterkejutan ketika tiba-tiba menyebar.